Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Balogun dengan NIK 2024 8690 43601. Mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 LPTK Universitas Musamus Merauke. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, saya akan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di kelas 3 SD Negeri Jagamin, Timika, Papua Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Mana dia? Iya. Oke. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini, aku mau persilahkan satu orang yang mau maju berbicara. Anak-anak semua berdiri. Simak berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhanku, terima kasih karena Engkau kami sudah sampai di sekolah yang selamat dan sekarang kami sudah mulai pelajaran dengan kami. Lindungilah kami dari awal belajar hingga akhir agar bisa berjalan dengan baik. Bisa dijalankan permohonan kami. Amin. Oke, silakan kembali. Sudah bentuk kelompok? Sudah. Apa kabar hari ini? Baik. Guru absen dulu ya. Ya. Ayo anak-anak, kasih pagi ini. Coba kita menyanyi satu lagu. Lagu apa yang kalian suka nyanyi? Oke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bernyanyi padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Nama-nama hewan yang ada di sekitar kita. Capung, kupu-kupu. Nah, hewan yang bisa bertelur dan beranak, hewan yang bisa terbang. Apa itu? Apa lagi? Apa? Kodok. Oke, sekarang Pak ambil salah satu gambar. Kira-kira kalian lihat ini gambar apa? Binatang apa ini ya? Ini binatang apa ini? Kalau ini apa? Nyamuk. Kalau begitu, ini apa?
dilarang. Nah, kalau hewan yang satu ini pasti kalian sering temui di rumah. Ini hewan apa? Namanya apa? Nah, kalau hewan ini namanya kecoa, kalau itu hewan yang paling indah ini. Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Menetas dalam waktu 3 sampai 5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ular atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ular berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai Ingat baik-baik anak-anak. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada hewan selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi proses ini itu melibatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh yang signifikan setelah hewan menetas atau lahir. Dengar baik ini. Aku kasih salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu. Untuk kelompok 2, fokus ke depannya. Kupu-kupu itu termasuk dalam metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis itu dia dibagi lagi menjadi 2. Jadi metamorfosis yang sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu dia melalui 4 tahap. Telur, apalagi? Ular. Terus? Ya. Jadi pertama, perhatikan di depan, lihat baik-baik. Nah, jadi metamorfosis pada kupu-kupu dia mulai dari telur, terus dia menjadi larva. Kamulah yang biasa kalian sebut ular. Nah, terus
dia menjadi kepompong. Lalu akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang sudah ya. Ada yang nah, toh itu bagian lagi. Di tanaman-tanaman itu biasanya itu banyak. Ada yang lihat gantung di bumi. Ternyata itu kepompong. Nah, setelah kepompong baru dia menetas, jadilah. Oke. Jadi metamorfosis sempurna memiliki 4 fase. Pertama, telur, terus ya ular atau larva itu. Nah, terus nah, selain metamorfosis yang sempurna yang biasanya itu terjadi pada kupu-kupu dan apa lagi? Nah, ada juga metamorfosis yang tidak sempurna. Artinya metamorfosis yang kembali yang dia tidak sempurna, dia tidak beberapa tahap. Contohnya, telur dia terus nimfa dan jadilah kecoa. Jadi kecoa itu dia tidak melewati fase bertelur, jadi ular. Dia hanya melewati tiga fase saja. Dia langsung dari nimfa atau kecoa kecil. Dan akhirnya dia jadi kecoa yang besar. Dia itu masuk dalam metamorfosis yang tidak sempurna. Lihat bagian ini. Nanti dalam kelompok yang sudah Pak Guru bagi ada 3 kelompok nanti akan dikerjakan. Jadi kelompok yang buat bagan, kelompok 2. Oh, nah, terus nanti kelompok 1 akan diberikan soal lagi. Begitu juga dengan kelompok 3. Ingat? Oke. Kenapa perlu dijelaskan? Secara umum, metamorfosis dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, antara lain metamorfosis sempurna terjadi pada hewan yang melalui 4 tahap, yakni telur, apalagi ular, terus pupa atau kepompong. Contohnya metamorfosis yang terjadi pada hewan kupu-kupu, kumbang, dan lalat. Sekarang mau jelaskan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan melalui 3 tahap. Jadi telur, nimfa, dan jadilah dewasa. Jadi yang bertanya nimfa itu apa? Jadi nimfa itu merupakan bentuk muda yang mirip dengan yang dewasa. Misalnya pada kecoa itu yang kecil-kecil itu disebut dengan nimfa. Kecoa yang kecil-kecil itu, itu namanya nimfa. Setelah melalui nimfa baru dia menjadi kecoa yang besar. Oke, jadi Pak Guru kasih contoh metamorfosis pada hewan, misalnya kupu-kupu. Mulai dari apa tadi? Telur. Terus. Nah, pada kata, misalnya telur, terus berudu ya, terus kata kuda, ya, dan kata dewasa.
mengerti anak-anak? Bisa. Bisa? Bisa. Nah, kalau misalnya Pak Guru langsung berikan kalian soal dalam kelompok dan kalian kerjakan, bisa mengerjakan? Bisa. Bisa anak-anak? Bisa. Mana semangatmu? Mana dia? Oke. Sebelum kalian kerjakan soal dalam kelompok, aku mau putar satu lagu yang berjudul tentang metamorfosis. Bisa? Siklus hidup adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan tubuh di dalam tubuh hewan. Dengan perkembangannya ada tanda-tanda itu bisa jenis metamorfosis. Oke? Silakan kerjakan.
Kan kuat bagannya itu. Ini nih, kan Pak Guru sudah bilang, yang belum mengerti tanya Pak Guru, ini begini, ini kenapa ini? Binatang ini namanya apa? Ada melalui apa? Itu apa? Kerjakan yang belum dikerjakan. Sini ya. Oke. Itu orang itu siapa? Oke, semuanya sudah. Gabungkan hasil kelompok terus kumpulkan juga. Gimana cabe? Harus semangat dulu. Mana semangatmu? Pada hari ini. Mengerti? Oke, sekarang Pak Guru mau tanya. Sama posisi itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu menambah posisi apa? Menambah posisi sempurna dan sempurna. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Contoh hewan yang mengalami
kita hari ini terima kasih ya. Kita lihat kalian punya hasil kerja. Akan dibagikan. Oke? Nah. Jadi, dengan baik-baik. Aku harap pembelajaran hari ini kalian ingat sampai kalian besar. Jangan belajar terus pulang pada begini, besok aku tanya lagi, dia sebilang kali dia punya kepala. Aku tanya, metamorfosis itu menjadi apa? Metamorfosis apa dan apa? Tidak tahu. Aku tanya, hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Harus begitu. Jangan belajar terus pulang bermain dan lupa. Belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Jangan belajar kalian di sekolah. Coba dari jam berapa kalian sudah pagi? Jam 38, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tidak sampai. Dan kalian belajar di rumah itu kalian punya waktu yang banyak. Makanya di rumah itu jangan cuma tahu main FIF, PUBG, main game. Belajar, luangkan waktu untuk belajar. Supaya kalian menjadi anak yang pintar. Oke, aku rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Mana semangatmu? Terima kasih untuk kalian punya keaktifan pada proses belajar mengajar hari ini. Sekarang waktu sudah terjadi 12. Jadi baru kita salam lagi berdoa. Pimpin doa.